Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama siswa John Christopher Armada Sondak dari kelas 1110, absen 14. Hari ini saya akan mereview salah satu game paling top di PS4 yang terkenal dengan kesulitannya dan keunikannya. Langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia gamenya, yaitu game Bloodborne, salah satu game impian saya. Meskipun sudah dirilis tahun 2015, tetapi game ini bisa melawan zaman, bisa melawan waktu lah, dikarenakan kesulitannya. Dan Bloodborne ini terinspirasi dari salah satu anime favorit saya, yaitu Berserk. Jadi banyak referensi dalam game ini. Untuk bungkusnya kalau kita lihat desainnya itu sangat minimalis. Ciri-ciri game PS4 yang zaman sekarang yang didominasi oleh warna hitam dan putih. Kemudian ada standar untuk namanya M, yaitu untuk mature, untuk 17 ke atas. Di deskripsi di belakangnya tertulis oleh bahasa Inggris, dan saya akan mencoba untuk mentranslate-nya. Hunt your nightmares, berburu mimpi burukmu. Face your fears in this ancient city where danger, death, and madness lurk around every corner, and uncover the city's darkest secret in order to survive. Lawan ketakutanmu di dalam kota tua ini, di mana bahaya, kematian, dan kegilaan bersembunyi di setiap sudut kota. Dan bukalah rahasia kota paling gelap ini untuk bertahan hidup. Deskripsi ini sangat mendorong para pemain yang mencari sebuah tantangan. Saya akan mencoba memainkannya, dan kemudian saya akan review. Souls dilihat sebagai seri game yang akan menantang dedikasi dan skill Anda sebagai seorang gamer yang sesungguhnya. Namun, tidak pula sedikit yang memandangnya sekedar sebagai game yang sekedar menjual tingkat kesulitan tidak rasional sebagai daya tarik utama. Apapun alasannya, sang developer From Software harus diakui berhasil menjadikan seri Souls, baik Demon Souls atau Dark Souls, sebagai salah satu game action RPG terbaik di pasaran saat ini. Kekuatan utama di mekanik gameplay yang butuh perhitungan matang, kesabaran, dan proses trial dan error yang intensif membuat setiap keberhasilan sekecil apapun di game ini terasa seperti kemenangan besar yang akan selalu mengundang senyum lebar. Dengan popularitas yang begitu besar, tidak heran jika banyak menantikan sang proyek suksesor, yaitu Bloodborne. Eksklusif untuk PlayStation 4, Bloodborne dari From Software menjadi salah satu proyek yang begitu diantisipasi di tahun 2015. Serangkaian trailer dan screenshot awal yang dirilis kian memperkuat hype yang ada, memperlihatkan pengalaman menegangkan dan menakutkan seperti apa yang bisa diantisipasi. Hasilnya, impresi pertama yang ia tawarkan memang begitu kuat. Ketagihan sejak jam pertama mencicipinya terlepas dari kematian bertubi-tubi yang harus dihadapi. Bloodborne tampil begitu memesona. Visualisasi ciamik dengan atmosfer gotik kentara. Desain para musuh dan pose super keren, animasi gerakan yang halus, serta pendekatan gaya gameplay yang berbeda daripada seri Souls menyuntikkan sensasi yang unik. Cinta pada pandangan pertama kami sudah jatuh
mati pada game ini sejak impresi pertama yang ada. Pendekatan plot di Bloodborne tidak disajikan secara eksplisit, tidak pernah ada benang merah yang jelas yang sebenarnya apa yang terjadi. Terlepas dari beberapa cutscene yang memang ditawarkan terkadang sebelum atau setelah Anda melawan bos tertentu, atau ketika Anda baru memasuki area yang asing. Namun, semua percakapan dan cutscene yang ada terlihat seperti puzzle raksasa yang kehilangan bagian terpentingnya. Informasi-informasi ekstra yang berlaku sebagai lem perekat untuk menemukan ceritanya berasal dari kepingan yang bisa Anda temukan di sepanjang perjalanan. Jujur saja, selama beberapa hari memain game ini, saya tidak tahu jelas apa yang sebenarnya tengah terjadi. Yang pasti, kita berperan sebagai seorang hunter yang terjebak di sebuah kota misterius bernama Yharnam. Kota dengan arsitektur megah dan memukau ini dipercaya sebagai sebuah kota yang memiliki sebuah panacea, obat yang mampu menyembuhkan segala penyakit di muka bumi ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia menjadi sasaran para peziarah yang berusaha mencarinya. Namun kali ini, Yharnam terlihat begitu berbeda. Sebuah kejadian misterius membuat begitu banyak penghuninya berubah menjadi makhluk menyeramkan dan membuat penduduk kota harus mengunci di dalam rumah. Langit berubah, bulan tidak lagi bersinar terang seperti biasanya. Ia kini terlihat merah, seperti gerhana bulan. Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Siapa yang sebenarnya menjadi dalang dari semua misteri ini? Mampukah hunter Anda bertahan hidup dari semua ancaman yang dilemparkan padanya? Semua jawaban dari misteri bisa Anda temukan di memainkan game ini. Kelebihan dari game ini adalah atmosfer Yharnam yang luar biasa, sangat menegangkan dan sangat mengerikan. Tingkat kesulitan yang sangat tinggi dikarenakan ada stamina yang harus kita gunakan dan kita perhitungkan untuk setiap gerakan. Kemudian ada elemen risiko yang terus memancing dilema. Dan desain musuh yang sangat unik dan menurut saya sangat revolusioner. Dan ada Kelly's Dungeon yang kita harus melawan bos atau musuh yang utama yang sangat susah, tetapi akan menghasilkan sebuah barang yang sangat membantu di jalur game ini. Build karakter yang cukup bervariasi dan sekaligus mendorong kreativitas para pemain yang membangun build. Ada yang membuat build berdasarkan karakter anime seperti Guts, ada yang membuat build berdasarkan kepribadiannya, dan eksplorasi yang berarti lewat misi sampingan dan optional boss yang ada. Kelemahan dalam game ini yang saya alami yaitu waktu loading yang cukup lama, bisa memakan 10-15 detik, dan masih ada glitch di sana sini. Maklum karena game ini game tahun 2015 yang update-nya sudah tidak diperhatikan seperti game yang baru ini. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mendefinisikan Bloodborne selain menyebutnya sebagai proyek From Software yang fantastis. Semua hal yang disuntikkan From Software untuknya berjalan begitu optimal, menciptakan pengalaman game action RPG terbaik yang pernah kami nikmati. Baik dari sisi mekanik gameplay, visualisasi, atmosfer, tingkat kesulitan, desain monster, hingga faktor risiko yang akan membuat Anda menikmati setiap jengkal sensasi yang ingin ia suntikan. Unik memang, terlepas dari genre action RPG yang ia usung, Bloodborne juga terasa seperti sebuah game survival horror. Mengapa? Karena pada akhirnya ia berkutat pada satu konsep utama, usaha untuk bertahan hidup, bagaimanapun caranya. Ada begitu banyak elemen risiko yang secara konsisten memicu dilema. Apakah pantas temu atau tidak? Bloodborne akan membuat Anda selalu tegang, tertarik, waspada, dan penasaran. Walaupun demikian, bukan berarti game ini datang tanpa masalah. Salah satu yang jadi catatan terbesar kami adalah waktu loading yang masih terlalu lama untuk sebuah game yang akan selalu mendorong untuk mati, dan mati lagi. Proses untuk hidup kembali di lantern terdekat, atau ketika Anda ingin bolak-balik Hunter's Dream. Untuk proses grinding memakan waktu lama karena masalah loading yang sulit untuk ditoleransi ini. Sony dan From Software memang menjanjikan patch, namun masih belum terwujud hingga review ini meluncur. Masalah lain adalah glitch yang masih sering ditemui.
Beberapa gamer berhasil menemukan cara untuk menduplikasi item hingga mendapat echoes tidak terbatas. Sementara yang kami temui, beberapa musuh tenggelam ke dasar tanah dan menyerang dari sana tanpa ampun. Menyebalkan, sangat menyebalkan. Namun, di luar kedua kekurangan, Bloodborne adalah sebuah game yang luar biasa. Bahkan pantas dinobatkan sebagai proyek eksklusif terbaru dan terbaik PlayStation 4 saat ini. Dengan harga yang ia usung, ia siap untuk menyita waktu Anda untuk waktu yang begitu lama. Apalagi dengan game dan Keyless Dungeon yang ada. Sekian, terima kasih atas perhatian dari Bapak dan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.